Banjar Baru ini kan ada di Jepaka kan ya. Artinya orang-orang yang nuansa Banjar Banar itu banyak di Jepaka, sehingga um, apa ya, warisan-warisan budaya tak benda yang ada di Jepaka itu mungkin uh, lantas pantas untuk dicoba kita usulkan jadi warisan budaya tak benda. Kan yang ulun ini kemarin bicara dengan Pak Narwanto ya terkait gastronomi demokrasi. Nah, apakah soto Banjar itu akan juga dijadikan warisan tak benda di Banjar juga atau gimana? Oke, kalau soto, jadi gini, prinsipnya untuk warisan budaya tak benda itu hampir serupa dengan warisan budaya benda. Dia minimal ada 50 tahun atau setidaknya 3 generasi lah dalam satu wilayah tadi, dan dia itu punya apa ya, punya bagian penting dari kehidupan. Kalau saya pikir, apakah Banjarbaru bisa menaikkan atau mengklaim lah bahasanya soto Banjar itu untuk jadi warisan budaya tak bendanya Kalsel yang diwakilkan oleh Banjarbaru, bagi saya pribadi masih memungkinkan. Karena jika kita lihat, saya kembali mungkin melihat ranah kawan-kawan kehidupan di Jepaka. Bahkan tidak usah di Jepaka pun, bagi kita sendiri, kita kalau saruan, kalau datang ke undangan perkawinan orang Banjar, bahkan bukan orang Banjar pun, soto Banjar itu merupakan kuliner yang harus ada gitu. Kayaknya akan sangat aneh pada saat kita datang ke saruan atau acara pengantenan, tiba-tiba di sana kita nggak ketemu soto Banjar gitu. Nah, di Banjarbaru sendiri, bahkan di daerah Cempaka, kalau memori masa lalu kita ada, kita pernah ketemu di situ ada warung 41, dan seingat saya di warung 41 pun ada jualan soto di sana. Nah, artinya kan saya pikir tidak jadi masalah misalnya tiba-tiba Banjarbaru mencoba mengusulkan soto untuk jadi warisan budaya tak benda di Kalimantan Selatan, tidak jadi masalah sebenarnya. Walaupun ya saat ini seingat saya soto Banjar itu sudah sempat diusulkan oleh Banjarmasin. Namun kemungkinan masih ada perbaikan untuk disesuaikan datanya. Nah, maksud saya penyesuaian yang sedang dikerjakan ini, apakah bisa Banjarbaru ternyata yang mengisi kekurangan yang sedang diminta itu. Jika itu memungkinkan, tidak menutup kemungkinan gitu, kita bisa menaikkan soto Banjar sebagai warisan budaya tak benda. Tadi kan tadi cerita ada kegagalan untuk pendulangan intan. Iya. Kemudian sekarang sedang mengusahakan di ODCB-nya gitu kan, supaya next statusnya jadi objek jaga budaya. Apa sih tantangan yang dihadapi dalam perjalanan sehingga terjadi kegagalan tadi itu? Oke, kita memang agak sedikit waktu itu ya, waktu di pengusulan awal itu kita terbatas literasi karena waktu yang tidak terlalu panjang untuk mengumpulkan data, jadi kita kirim saja data. Nah, di tengah perjalanan ternyata yang agak mengagetkan, yang biasanya usulan itu diverifikasi oleh kementerian, ini verifikasi langsung. Jadi orang kementerian itu datang langsung ke Cempaka, dan kalau saya tidak salah dengar di tahun 2017 sudah pernah diusulkan, dan kendalanya sama. Mereka terkendala tentang sistem pengelolaan lingkungan. Kalau dari beberapa literasi sejarah pendulangan yang pernah saya baca, sebenarnya pendulangan intan ini syarat dengan local wisdom sebenarnya. Jadi kearifan lokal ini sangat kental. Bagaimana mereka ingin melaksanakan, mereka ingin mengumpulkan satu tim saja, itu ada aturan, ada ritual, ada tata cara sendiri yang tidak bisa sembarangan. Bagaimana mereka menentukan lubang tambang untuk pengambilan intan sendiri pun itu sangat luar biasa. Bagaimana mereka membangun adab etika pada saat orang sedang berada di pendulangan, itu menghaskan sebuah identitas di Cempaka. Namun dari alur cerita tadi,
pada saat sekarang dengan sistem pendulangan semi modern itu banyak hal-hal yang sudah mulai bergeser dan sudah mulai menghilang, dan itu juga diperparah dengan sistem pengelolaan lingkungan. Mungkin kalau kita jalan-jalan ke Cempaka tidak bisa dibohongi, kita lihat banyak lubang-lubang besar yang saya pikir terlalu dalam, bahkan sejarah-sejarah kelam para korban penambang juga menjadi hal yang akhirnya dipikir oleh para kawan-kawan di kementerian, kayaknya nih agak susah nih untuk dijadikan warisan budaya gitu. Kalau untuk objek juga cagar budaya, Objek kira-kira kedepannya prospeknya gimana? saya berulang kali biasanya bercerita tentang objek cagar budaya di wilayah Cempaka. Saya bilang jika pemerintah daerah mampu untuk menyediakan memberikan insentif, yang pertama karena rata-rata di setiap daerah itu selalu ada jupel. Jadi jupel ini yang bertanggung jawab untuk menjaga, mereka ini digaji per bulan dengan nominal kesepakatan dan kemampuan daerah masing-masing. Jadi saya bilang berulang kali, kalaupun memang Cempaka ingin di objek-objek cagar budayanya ingin direkomendasikan, saya selalu mengatakan gitu, siapkah Banjarbaru untuk menggaji mereka? Yang kedua, siapkah Banjarbaru untuk mendanai, terutama merestorasi bangunan-bangunan yang mungkin umurnya sudah ratusan tahun dan kondisinya saat sekarang itu sudah sangat tidak layak dihuni bahkan. Bebannya ke pemerintah ini. Iya, beban ke pemerintah itu. Walaupun yang pernah kami temukan, misalnya di Malang, kita pernah coba belajar dari kawan-kawan di mana. Mereka itu memanfaatkan jupelnya itu tidak digaji, tapi mereka itu misalnya bangunan itu dijadikan tempat wisata, maka bangunan tadi salah satu insentif dari pemerintah itu menurunkan pajaknya. Jadi mereka ngasih 50% potongan pajak untuk bangunan yang dia masuk objek cagar budaya gitu. Kalau di sini ya mungkin agak dipilah-pilah juga gitu. Makanya fokus kami ke depan dalam waktu dekat ini, jika memungkinkan sudah bisa bersidang, maka kami mencoba untuk penetapan wilayah-wilayah lingkungan pemerintah, bangunan-bangunan sekolah, gedung-gedung pemerintah, karena setidaknya kita bisa meminimalisir anggaran untuk perawatan dan lain sebagainya. Berarti dari 19 atau 14 tadi itu yang diprioritaskan yang mana tuh Pak? Yang akan diprioritaskan, kami sih sebenarnya ingin di awal-awal ini balai kota setidaknya pertama. Balai kota, kalau melihat urgensinya kita akan juga nanti di Wisma Kumala, dan yang bangunan-bangunan selanjutnya nanti mungkin akan kita pertimbangkan mana yang lebih prioritas. Jadi kalau memang umurnya sama dan itu masuk prioritas, kita akan sekalian aja gitu. Kita coba beri rekomendasi ke pemerintah untuk penetapan. Dia ingat lah Pak, 14 tahun lagi atau bisa gitu. Sangat ingat dulu nih. Kalau 14 Kalau yang di lingkungan Pempo itu kan balai kota, di bangunan dinas pertanian kah, sebelah kiri kanan itu, habis itu gedung bekas PU, habis itu Dispora, Capil, habis itu di sebelah, kalau ada wali kota sebelah kiri itu kantor pos, terus kantor DPR saya juga, terus SPMA. SPMA masuk karena itu bangunan tua, pun juga kita coba nanti beberapa objek yang ada di STMIPK, karena STMIPK kan punya sejarah, dia salah satu STM STM